Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai analisis of variance atau analisis ragam. Adapun buku yang digunakan untuk mempelajari mengenai analisis ragam pada hari ini, sumbernya itu bisa dibaca di buku Walpole dengan judul Pengantar Statistika. Ada di bab 12 halaman 382 sampai 367. Ini contoh bukunya seperti ini. Nah, selanjutnya, apa itu ANOVA? ANOVA itu digunakan ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis untuk membandingkan K nilai tengah populasi. Kalau misalkan minggu lalu kan teman-teman sudah belajar, ketika kita ingin membandingkan nilai tengah dari dua populasi, kita menggunakan uji T, yaitu uji nilai tengah untuk dua populasi. Kita gunakan uji T. Tapi ketika kita menghadapi di sini kelompok yang ingin diuji itu lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya, atau sebanyak K secara umum ini, maka kita tidak lagi bisa menggunakan uji T, maka yang harus kita gunakan adalah ANOVA. Nah, ANOVA adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Nanti ini kita bisa lihat ya, jadi keragaman total itu nanti dalam tabel ANOVA merupakan keragaman yang disebabkan oleh galat percobaan atau error dalam percobaan ditambah dengan keragaman yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Ya, jadi ANOVA ini sudah dijelaskan seperti ya kalimat sebelumnya, dia itu menguraikan keragaman total menjadi beberapa komponen, di mana komponen-komponennya yaitu ada komponen galat percobaan sama komponen ini adalah perbedaan perlakuan. Jadi galat percobaan itu ada ragamnya, perbedaan perlakuan juga ada ragamnya, itu yang masuk ke dalam komponen keragaman total. Contoh kasusnya seperti ini. Jadi misalkan kita ingin menguji nih, kita punya hipotesis 0, ada 3 media pembelajaran, itu secara rata-rata memberikan hasil yang sama. Berarti kita misalkan ada media pembelajaran itu ada medianya A, B, C. Nah, kita ingin menguji apakah ketiga media pembelajaran tersebut secara rata-rata memberikan hasil yang sama. Nah, itu berarti kita ujinya harus menggunakan ANOVA. Kemudian, contoh lain, ketika kita ingin menentukan apakah ada beda yang nyata mengenai perilaku tikus-tikus yang ditempatkan dalam 4 lingkungan yang berbeda. Nah, berarti di sini kita akan membandingkan 4 lingkungan yang berbeda. Kalau di contoh pertama ada 3 media pembelajaran yang berbeda, ingin kita bandingkan. Nah, kalau di contoh yang kedua ini ada 4 lingkungan yang berbeda. Nah, contoh yang ketiga di sini, ketika kita ingin mengetahui apakah secara rata-rata 6 laboratorium yang ada memberikan hasil analisis yang sama bila diberikan contoh-contoh dari bahan yang sama. Nah, sekarang yang di contoh yang ketiga ini berarti kita ada 6 laboratorium yang ingin kita bandingkan, yaitu hasilnya rata-ratanya sama atau tidak. Kayak gitu. Nah, ANOVA ini ada 2, yaitu ada one way ANOVA, ada two way ANOVA. One way ANOVA itu atau klasifikasi satu arah. Di sini klasifikasi pengamatan hanya berdasarkan pada satu kriteria saja. Misalkan tadi ada media pembelajaran, ada lingkungan, ada lagi tadi yang contoh yang di slide sebelumnya. Itu ada laboratorium. Jadi memang hanya satu hal saja yang ingin kita amati seperti itu ya, kriteria amatannya itu hanya satu saja. Nah, kalau two-way ANOVA, klasifikasi pengamatan itu berdasarkan pada 2 kriteria. Misalkan kita lihat media pembelajarannya yang ingin kita lihat itu pengaruh media pembelajarannya sama misalkan pengaruh kemampuan literasinya. Nah, berarti di sini ada 2 hal yang ingin diamati, maka kita gunakannya two-way ANOVA. Pada mata kuliah statistika di semester ini itu yang akan dipelajari hanya yang one way ANOVA saja. Jadi yang two way itu teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, ini ada contoh soal. Jadi sebelum masuk contoh soal kita
lihat hipotesisnya dulu. Jadi misalkan kita punya K populasi, ini berarti ini rumus umum ya, kalau nanti masuk ke contoh soal ya berarti harus disesuaikan K-nya itu berapa. Kalau tadi misalkan ada 3 media pembelajaran, berarti K-nya itu sama dengan 3. Kalau tadi ada 6 laboratorium yang ingin diamati, hasilnya rata-ratanya sama atau enggak, nah berarti K-nya ini sama dengan 6. Dari masing populasi, diambil contoh berukuran N kecil. Nah, N kecil ini adalah masing-masing kelompoknya atau masing-masing populasi tadi, itu anggota contohnya itu ada berapa. Nah, ini bisa beda, bisa sama ya setiap kelompoknya atau setiap populasinya. Kemudian K populasi tersebut bebas dan berdistribusi normal atau menyebar normal dengan nilai tengahnya μ1, μ2, sampai μk, dan memiliki ragam yang sama yaitu sebesar sigma kuadrat. Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. Nah, ini H0-nya itu bisa kita tuliskan, ini secara umum μ1 sama dengan μ2, sama dengan bla bla bla, sama dengan μk. Nah, ini kalau tadi ya ini karena umum saja, maka saya tuliskannya K. Tapi kalau misalkan ada 6, ya μ1 sama dengan μ2 sama dengan bla 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 sampai μ6. Tapi kalau hanya 3 saja, ya berarti di sini penulisannya jangan sampai, nggak perlu pakai titik-titik lagi sampai μk, langsung aja μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Jadi di sini penulisannya μ3. Ya. Lawannya H1-nya sekurang-kurangnya dua nilai tengah tidak sama. Jadi paling tidak ada dua nilai tengah ini tidak sama. Oke. Nah, misalkan ini amatannya seperti ini ya, tabel tabulasi datanya seperti ini, di mana YIJ adalah pengamatan ke I dari populasi ke J, susunlah data seperti tabel di 12.1. Jadi, setelah kita memperoleh data, kita susun dulu data kita menjadi bentuk tabel seperti ini. Ini bagian atas ini bisa dituliskan populasi atau juga bisa menuliskan misalkan kayak tadi kita bicara laboratorium ya berarti di sini lab. Kayak gitu ya. Kalau labnya ada 6 ya berarti ini lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, lab 5, lab 6 kayak gitu. Nah, ini nilai-nilai amatannya. Nanti dari setiap kelompok lab, kita cari jumlahnya, ini jumlah per kolom ya, jumlah di setiap lab, misalkan dari lab 1 berarti kita beri nama Y1 titik, jumlah data di lab 2 berarti kita beri nama Y2 titik, dan seterusnya. Nah, di sini ada namanya total keseluruhan, berarti total keseluruhan itu kita peroleh dari hasil penjumlahan di baris yang ini, atau bisa juga hasil penjumlahan setiap elemen yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian berikut ini adalah persamaan umum untuk ANOVA klasifikasi satu arah. Jadi, YIJ sama dengan mu ditambah alfa I ditambah EIJ. YIJ ini adalah nilai amatan ke I pada populasi ke J atau kelompok ke J. Kemudian mu ini adalah rataan umum, alfa ini adalah pengaruh populasi ke I atau pengaruh dari perlakuan ke I. Jadi kalau kita bicara pengaruh lab ya berarti kita bicara di sini alfanya itu adalah sebagai pengaruh lab ke I. Dan EIJ ini adalah error ya atau galat percobaannya. Nah, hipotesis nolnya tadi bisa juga kalau di slide sebelumnya kita tuliskan dalam mu, itu boleh mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 itu di H0-nya. Atau bisa juga kita tuliskannya dalam bentuk pengaruh perlakuannya. Kalau mu itu berarti kita lihat dari rata-ratanya ya, atau nilai tengahnya. Tapi kalau kita juga mau tuliskan bahwa di sini semua perlakuan atau semua populasi itu sama atau tidak berpengaruh atau tidak berbeda, itu kita bisa tuliskan juga dalam kalimat hipotesis seperti ini. Jadi alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai alfa ketiga sampai alfa kekal itu sama dengan 0. Kalau cuma ada 3 ya berarti
Di sini langsung aja alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Jadi nggak usah nulis lagi kayak gini. Alfa ke K-nya itu jangan ditulis lagi. Nah, H1-nya sekurang-kurangnya ada 1 alfa I tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, lawan dari H0-nya yaitu H1-nya, hipotesis alternatifnya yaitu sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. Oke, ini untuk penulisan hipotesis ya. Kemudian untuk tata cara penghitungannya untuk nanti dapat menyimpulkan apakah kita tolak H0 atau gagal menolak H0, terlebih dahulu kita susun tabel ANOVA seperti ini. Ini rumus-rumusnya ya, jika kita melakukan perhitungan secara manual. Jadi tabel ANOVA itu terdiri dari sumber keragaman yang perlu dituliskan nanti di sini populasinya apa atau perlakuannya apa. Kalau tadi kita bicara media belajar atau media pembelajaran, berarti populasi atau perlakuan teman-teman ganti kalimatnya dengan media pembelajaran. Gitu ya. Jadi ini contoh umum aja. Populasi sama perlakuan ini masih sangat umum ya. Jadi ini kalimat umum. Kalau kita hadapin soal ya berarti di sini harus diganti kalimatnya dengan sesuai sama case kita apa, kasus kita apa. Nah, kalau galat dan total itu sudah default, jadi teman-teman nggak bisa ganti-ganti lagi nih kata-kata ini. Mungkin ada beberapa, ini juga bisa nulisnya kalau galat itu kan dalam EYD-nya, kita tulis pakai bahasa Inggris, misalkan error atau residual juga di sini nggak masalah. Yang penting ini susunannya harus seperti ini, jadi perlakuannya apa, terus baris keduanya itu error, baris ketiganya itu galat. Nah, kolom berikutnya itu ada namanya jumlah kuadrat atau sums of square, maka disingkat dengan SS. Ini ada jumlah kuadrat perlakuan JKP, jumlah kuadrat galat JKG, dan jumlah kuadrat total JKT. Masing-masing ini rumusnya bisa lihat di bawah sini. Ini untuk JKP, ini untuk JKT. Ya, jadi JKG itu didapatkan terakhir setelah kita menghitung JKP dan JKT. Dengan rumus JKG itu adalah JKT dikurangi JKP. Nah, sesudah itu kita hitung namanya derajat bebas. Derajat bebas atau degree of freedom dalam bahasa Inggris, rumusnya adalah K-1. Jadi kalau tadi kita bicara media pembelajaran ada 3, berarti K-nya itu kan sama dengan 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, andai kan tadi setiap media pembelajaran itu dicobakan ke 10 siswa, berarti kan N-nya 10. Berarti kita punya tadi K-nya 3, N-nya itu 10 kurangi 1, berarti kita di sini 3 dikali 9, 10 kurang 1 itu kan 9, berarti di sini kita punya nilai 27. Nah, N-1 berarti tadi 10 dikali 3, 30 dikurangi 1, 2, 29. Nah, ini kita lihat, kita cocokkan, 2 ditambah 9 kali 3, itu kan 27 tambah 2, hasilnya juga sama-sama 29. Jadi, memang nilai yang ada di baris terakhir ini sama dengan hasil penjumlahan dari 2 baris sebelumnya. Nah, kemudian untuk kuadrat tengah atau MS, rumusnya itu adalah JKP dibagi dengan degree of freedom atau derajat bebas. Untuk MS yang media. Kalau MS yang galat berarti rumusnya adalah JKG dibagi dengan N dikali K-1. Sesudah kita dapat dua nilai ini, ya, selanjutnya kita akan bagi antara kuadrat tengah perlakuannya dengan kuadrat tengah galatnya. Jadi MSP-nya dibagi dengan MSG-nya. Jadi ini kita boleh singkat kuadrat tengah, di sini nulisnya KT, boleh juga nulisnya MS. KT itu bisa juga diganti dengan MS. Oke. Nah, selanjutnya ini kita lihat ke studi kasus. Ini ada contoh, ada 5 tablet sakit kepala ya. Diberikan total ke 25 orang ya, berarti masing-masing tablet itu dicobakan ke 5 orang ya, karena total respondennya ada 25,
kemudian setelah itu dicatat ya, berapa lama tablet-tablet itu dapat mengurangi rasa sakit. Jadi setelah minum obat, kira-kira berapa lama gitu sakit kepalanya bisa hilang gitu ya. Mungkin bisa 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Atau cuman nggak sakit selama 1 jam, itu juga tergantung nanti dari hasil jawaban responden gitu ya. Respondennya diminta untuk menghitung waktunya. Ke-25 orang itu kemudian dibagi secara acak ke dalam 5 grup dan masing-masing grup diberi 1 jenis tablet. Oke. Nah, bayangkan ada 25 orang di kelas ini. Kemudian dipilih 5 orang secara acak untuk diberikan tablet A sampai tablet E gitu ya. Jadi misalkan ada 5 orang yang pertama itu dapat tablet A, dia setelah minum obat ditanyakan sakit kepalanya itu nggak ada atau berkurang selama berapa jam gitu ya. Jadi mungkin aja misalkan diberi obatnya hari ini, keesokan harinya baru ditanyakan kembali. Jadi karena ini kan waktu kan nggak ada yang tahu ya, jadi bisa jadi keesokan harinya tadi responden-responden tersebut dihubungi, kemudian ditanyakan berapa lama tadi ya. Nah, di sini setelah itu dari setiap obat A, B, C, D ini dijumlahkan waktunya. Di sini kelompok A itu, tablet A itu jumlahnya 26 jam, ini satuannya jam. B itu 39, C itu 20, D itu 14, E itu 33, total keseluruhan itu 132. Nah, selanjutnya di sini untuk tata cara perhitungan menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa klik link video YouTube-nya. Di situ saya berikan contoh mengerjakan soal ini, soal ANOVA dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti bisa diikuti di rumah. Selanjutnya nanti kita akan peroleh hasil perhitungan seperti ini ya. Jadi dari 5 obat atau 5 tablet tadi, setiap tabletnya di sini diberikan deskriptif statistiknya ya oleh Excel, di mana untuk tablet A average-nya itu 5,2 dengan ragam atau varian sebesar 3,7. Sedangkan tablet yang lainnya bisa dilihat sendiri, dan di sini yang kita juga bisa lihat yang paling besar average-nya itu di tablet B dengan ragam yang relatif kecil ya. Jadi ini nggak terlalu besar ragamnya, ya berarti ini datanya cukup homogen gitu, cukup baik. Nah, dari hasil ANOVA kita bisa lihat di sini between groups berarti yang tadi ya tabletnya ya. Karena kita bicara efektivitas obat, berarti ini between groups-nya itu sama dengan sumber keragaman dari tabletnya. Within groups itu galatnya atau errornya sama aja. Nih, kalau kita tuliskan manual atau nanti kita salin jawaban kita ke lembar jawaban, jangan di copy paste dari Excel kemudian plek ketiplek nggak diedit gitu ya. Jadi ininya harus diedit nih, between groups-nya harus diganti dengan kasus kita apa. Kalau kita bicara pengaruh 5 jenis obat atau 5 jenis tablet sakit kepala, ya berarti di sini ganti tablet atau obat sakit kepala. Nah, within groups-nya diganti dengan galat, total tetap total. Nah, SS ini baru boleh tinggal tidak perlu diedit lagi, nggak masalah. Misalkan di sini tulisan SS itu juga oke. Mau nulis jumlah kuadrat atau disingkat jadi JK itu juga nggak apa-apa. Yang penting tadi di sininya yang between groups sama within groups itu harus disesuaikan dengan konteks. Oke, setelah kita dapatkan di sini, selanjutnya kita lihat adalah apakah keputusan kita tolak H0 atau gagal menolak H0 dari nilai F sama nilai P-value-nya. Nah, nilai F ini nanti teman-teman bandingkan dengan F kriteria.
ya. Kalau P value dibandingkan dengan alfa atau taraf nyata, tergantung dari soal kita seperti apa. Oke, nah sebelum masuk ke latihan soal, ya di sini juga dilihat ketika kita nilai F kriterianya itu lebih kecil atau nilai F yang di sini itu lebih besar daripada F kriteria, maka keputusan kita adalah tolak H0. Ya, tolak H0. Atau kita bisa juga pakai kriteria yang kedua. Jadi cara menentukan tolak H0 itu bisa lihat dari F hitung dibandingkan dengan F kriteria. Kalau lebih besar berarti H0-nya ditolak atau tolak H0. Kalau P value lebih kecil dari alfa, nah itu alfanya misalkan pakainya 5%. Berarti kalau P value lebih kecil dari 0,05 maka itu juga tolak H0. Nah, kita lihat di sini P value-nya tuh 0,00 sekian gitu ya, berarti ini sangat kecil sekali, bahkan kurang dari 5 dan kurang dari 5%, berarti dia keputusannya tolak H0. Jadi mau pakai kriteria yang F atau yang P value itu hasilnya pasti sama dan tidak mungkin berbeda. Oke, berarti kalau hasil keputusannya adalah tolak H0, maka nanti kesimpulan kita adalah berdasarkan pertanyaan tadi ya, apakah kelima tablet ini memberikan rata-rata yang sama? Yaitu jawabannya iya. Jadi kelima tablet ini mampu mengurangi rasa sakit dalam waktu yang sama gitu. Jadi rata-rata tablet ini mampu mengurangi rasa sakit dalam waktu yang kok sama. Kalau tolak H0 berbeda ya. Jadi kalau sama kan berarti nggak ada pengaruhnya ya, mau pakai tablet A, B, C, D, E itu nggak bermasalah. Tapi kalau kita berbeda berarti kita di sini kita tahu ada tablet yang mana yang paling yang efektif untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi kelima tablet ini baik A, B, C, D, E ini memberikan hasil yang berbeda gitu ya. Itu kesimpulannya, nanti juga bisa dilihat di video YouTube-nya. Lebih singkat, lebih jelasnya lagi. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal. Ya, untuk latihan soalnya ini ada 2. Nanti tata cara pengerjaan soalnya bisa diikuti dari Excel-nya ya. Jadi tadi videonya dipelajari dulu yang YouTube ini. Nah, kemudian ada setelah kita menjawab, sebelum kita menjawab atau mengerjakan ke Excel, jangan lupa tulis dulu hipotesis nolnya apa. Ya, kalau kita masalah kasus tablet ini, berarti H0-nya tadi kita mau pakai alfa boleh, mau pakai mu boleh. Kalau pakai mu berarti kan mu 1 atau mau pakai A juga boleh. Saya sukanya lebih suka pakai angka, jadi mu 1, mu 2, terus titik-titik ini susah ya, sama dengan mu 5. Oke, gini. Ini artinya kelima tablet kita itu memberikan rata-rata waktu sakit yang sama atau menghilangkan rasa sakit dengan waktu yang sama. H1-nya ya minimal ada sepasang perlakuan yang berbeda gitu ya, tinggal ditulis minimal ada sepasang perlakuan yang berbeda. Nah, selesai kita menuliskan hipotesis, baru kita hitung-hitung di Excel, nanti kita dapatkan tabel ANOVA seperti ini gitu ya. Nah, sudah pakai tabel ANOVA, nanti dilihat keputusan kita gagal menolak H0 atau tolak H0. Ingat ya, bukan terima H1, tapi yang benar itu gagal menolak H0. Jadi, kalau gagal menolak H0, artinya semua tablet ini pengaruhnya sama. Atau jadi rata-rata lama mengurangi sakitnya itu dari setiap obat itu sama aja waktunya.
Tapi kalau misalkan dia hasilnya nanti tolak H0, ya berarti ke 5 tablet tersebut mengurangi rata-rata mengurangi waktu sakitnya itu beda-beda. Bisa ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sedang-sedang aja kayak gitu. Oke, silahkan latihan soalnya dikerjakan. Waktu pengumpulannya silahkan dilihat di Olu. Insya Allah karena pekan ini hari Rabunya kan tanggal merah, maka penyampaian perkuliahannya oleh sebab itu saya sampaikan lewat video saja. Penggantinya itu minggu depan sekaligus kita akan bahas soal yang minggu lalu yang uji nilai tengah 2 populasi ya. Jadi ini kita bahas minggu depan, pengumpulannya nanti waktunya silahkan dilihat di Olu. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.